Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada ayat yang ke-211 dari surat Al-Baqarah. Silakan dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Tanyakan kepada Bani Israel betapa banyak tanda-tanda yang telah datang kepada mereka, yaitu tanda-tanda kebenaran. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang telah diturunkan untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Dan barang siapa wa may yubaddil nikmatallah, dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah mim ba'di ma ja'athu, setelah nikmat itu datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya siksa Allah amatlah pedih. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertanyaan yang tidak butuh jawaban, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terlalu banyak memberikan petunjuk penjelas tanda-tanda kekuasaannya, nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel. Namun itu semua tidak menjadikan mereka jerah, tidak menjadikan mereka bersyukur atas nikmat tersebut. Bahkan mereka mengganti syukur dengan kufur. Maka Allah peringatkan bahwa siksanya amatlah pedih. Sekarang kita bacakan penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Betapa banyak, atau tanyakan kepada Bani Israel betapa banyak ayat yang telah datang kepada mereka, atau Allah telah mendatangkan ayat kepada mereka, tadullu alal haq, yang menunjukkan kebenaran.
wa ala sidqir rusuli, dan yang menunjukkan benarnya kejujuran para rasul, fatayaqanuha wa arafuha, sehingga mereka meyakininya dan mereka mengenalinya. Falam yaqumu bi syukri hadhihi ni'mah, namun mereka tidak bersyukur dengan kenikmatan ini, allati taqtadi al-qiyamu biha, yang patut untuk disyukurinya, bal kafaru biha, bahkan mereka mengkufurinya. Wa baddalu ni'matallahi kufra, dan mereka mengganti atau merubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat-ayatnya sebagai bukti akan kebenaran para utusan Allah, sebagai bukti atas kebenaran Al-Quran, dan mereka sebenarnya meyakininya dan mengenalnya, tapi mereka tidak mengimaninya. Mereka tidak bersyukur atas nikmat tersebut, justru mereka kufur. Falihada istahaqqu an yunzilallahu alaihim iqabah, dan karena inilah mereka berhak untuk ditimpakan oleh Allah siksanya. Mereka berhak agar Allah timpakan kepada mereka siksanya. Wa yuharrimuhum min thawabihi, dan Allah haramkan bagi mereka pahalanya. Wa sammallahu ta'ala kufran ni'mati tabdilan laha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan kufur nikmat itu dengan merubahnya. Ya. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa may yubaddil nikmatallah, barang siapa yang merubah nikmat Allah. Barang siapa yang merubah nikmat Allah. Nah, yang dimaksud dengan merubah nikmat Allah itu apa? Mengkufurinya. Jadi orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, orang yang kufur terhadap nikmat Allah, itu sama dengan orang yang merubah nikmatnya. Ya. Lianna man an'ama Allahu alaihi bi ni'matin, karena siapa yang Allah berikan nikmat kepadanya dengan sebuah nikmat diniyatin au dunyawiyah, baik nikmat dalam agama maupun dunia, falam yashkurha, lalu ia tidak mensyukurinya, walam yakum biwajibiha, dan dia tidak mengerjakan kewajibannya, idma hallat anhu wa zahabat, maka akan hilang hal tersebut darinya dan akan lenyap. Artinya nikmat itu akan hilang dan akan lenyap. Wa tabaddalat bil kufri wal ma'asi, sehingga akan berubah nikmat tersebut menjadi kekufuran dan kemaksiatan. Fasaral kufru badalan nikmati, maka jadilah kekufuran itu sebagai ganti dari nikmat. Ya. Jadi nikmat itu yang telah Allah berikan kepada hambanya harusnya apa? Disyukuri. Harusnya disyukuri. Harusnya disikapi dengan apa yang wajib bagi seorang hamba ketika mendapatkan nikmat. Ya, bersyukur, semakin taat, semakin bertakwa, maka nikmat itu akan utuh. Nikmat itu akan tetap. Tapi kalau ternyata nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba disikapi dengan kekufuran, disikapi dengan kemaksiatan, maka nikmat itu berubah
bukan lagi sebuah nikmat tapi sebagai petaka yang akan mendatangkan siksa dengan apa? Kekufurannya dan kemaksiatannya. Maka mengkufuri nikmat itu adalah merubah nikmat. Ya. Wa amma man syakarallaha ta'ala, adapun orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, wa qama bihaqqiha, dan mengerjakan haknya, yaitu mengerjakan hak ketika mendapatkan nikmat Allah. Apa haknya nikmat kalau telah didapatkan oleh seorang hamba? Disyukuri, ya, dan disikapi dengan ketaatan dan ketakwaan. Fa innaha thabatat, maka nikmat itu akan tetap, wa tastamirru, dan akan terus berkesinambungan, wa yaziduhu Allahu minha, bahkan Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, ingatlah azabku amatlah pedih. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bani Israel telah merubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Bani Israel telah banyak mendapatkan nikmat Allah, tapi mereka tidak bersyukur kepadanya. Maka atas perbuatan mereka inilah mereka berhak mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kita lanjutkan ayat yang ke-212. Silakan dibaca lagi. Barakallahu fiik. Allah berfirman, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, telah dijadikan indah pandangan bagi orang-orang kafir kehidupan dunia tersebut. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal orang-orang yang bertakwa kelak akan berada di atas mereka di hari kiamat. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang ada di benak orang-orang kafir, yaitu pandangan mereka tentang kehidupan dunia amatlah indah. Mereka merasa hidup di dunia ini segala-galanya, kenikmatan yang sesungguhnya, sehingga mereka antusias untuk mengejarnya. Mereka curahkan segala upaya dan daya mereka untuk merengkuhnya, karena yang ada di hadapan mereka kenikmatan itu hanya dunia. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka rasakan, itulah kenikmatan sesungguhnya. Tidak ada sedikit pun di benak mereka gambaran kenikmatan akhirat. Dan inilah pembeda di antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman
mereka meyakini dengan keimanan mereka dan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka dengarkan dan pahami, bahwa kenikmatan sesungguhnya itu ada di mana? Di akhirat. Wa inna daral akhirati lahyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, seandainya mereka mengetahuinya. Dan ini termasuk di antara iman terhadap yang gaib. Kita tidak melihat akhirat, belum pernah merasakan akhirat, tapi kita meyakini bahwa kenikmatan sesungguhnya itu di akhirat. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Apapun kenikmatan yang kita rasakan di dunia, maka ini adalah kenikmatan yang semu, bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Maka kita jangan seperti orang kafir yang mereka memandang dunia segala-galanya. Orang yang beriman harus membuang jauh-jauh pikiran ini. Dunia bukan segala-galanya. Kalaupun luput suatu kenikmatan dalam urusan dunia, tidak perlu kita berkeluh kesah, tidak perlu kita menyesal. Itu hanya secuil kenikmatan dari kenikmatan akhirat jika kita bandingkan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa inilah yang ada di benak orang-orang kafir. Zuyyina, dijadikan indah, ya, dijadikan indah, yaitu pandangan mereka terhadap kehidupan dunia. Ditambah lagi wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka memandang hina orang-orang yang beriman, entah karena mereka tidak bisa meraih apa yang diraih oleh orang-orang kafir, ya, entah karena mungkin orang-orang yang beriman tidak terlalu ambisi dalam urusan dunia sehingga tidak mendapatkan kedudukan, kekayaan seperti mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Yang penting itu di hari kiamat. Di dunia bolehlah kalian mengungguli kita, bolehlah kalian memandang hina kita, tapi di akhirat Allah menjanjikan orang-orang yang bertakwa fauqahum, di atas mereka, lebih mulia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, ini yang paling utama. Di dunia kita boleh kalah, tapi di akhirat kita lebih unggul. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Taib, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala mengabarkan, annal ladzina kafaru billahi wa bi ayatihi wa bi rusulihi, bahwasanya orang-orang yang kafir kepada Allah dan kepada ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya, walam yanqadu li syar'ihi, dan mereka yang tidak tunduk terhadap syariatnya, annahum zuyyinat lahumul hayatud dunya, bahwasanya telah dijadikan indah bagi mereka pandangan terhadap kehidupan dunia. Fazuyyinat fi a'yunihim wa qulubihim, maka dijadikan indah dunia itu di dalam, yaitu mata mereka dan di dalam hati mereka, ya. Jadi pandangannya itu merasa indah, hatinya juga merasa indah. Jadi sudah klop ini. Faradu biha, sehingga mereka ridha dengan dunia. Watma'annu biha, mereka merasa tenang dengan dunia. Fasarat ahwa'uhum,
maka jadilah hawa nafsu mereka, wa iradatuhum, kehendak mereka, wa a'maluhum, dan amal usaha mereka, kulluha laha, semuanya untuk dunia. Jadi mereka curahkan segenap, yaitu keinginan, cita-cita, kehendak dan usaha untuk dunia. Wa aqbalu 'alaiha, maka mereka pun mencarinya. Wa akabbu 'ala tahsiliha, hingga tersungkur untuk meraihnya. Wa 'azzamuha, mereka mengagungkannya. Wa 'azzamu man syarakahum fi sani'ihim, dan mereka pun juga mengagungkan siapapun yang mau bersekutu dengan mereka di dalam perbuatan mereka. Siapa yang mau ngejar dunia, nah itu mereka muliakan, ya. Wahtaqarul mu'minin, dan sebaliknya mereka meremehkan orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman tidak antusias dalam urusan dunia. Mereka tidak semangat dalam urusan dunia. Wastahza'u bihim, dan mereka mengejek kaum mukminin. Wa qalu, maka mereka orang-orang kafir itu berkata, ahaula imanallahu alaihim min bainina, apakah mereka orang-orang yang beriman itu yang Allah berikan karunia lebih daripada kami? Ya, jadi mereka melihat dari segi dunia. Orang-orang kafir melihat prestasi orang-orang yang beriman di dunia sebagai timbangan, benar gak mereka ini orang-orang yang dimuliakan Allah? Lah kok kere-kere gitu misalkan, ya. Oh, nggak terlihat mewah, tidak terlihat kaya, sukses. Benerankah Allah itu memuliakan mereka dibandingkan kami? Nah, kami seperti ini, ya. Sedangkan orang-orang beriman terlihat tidak ada semangat dan antusias dalam urusan dunia. Benarkah Allah memberikan karunia mereka lebih daripada kita? Maka Syekh menjelaskan, wa hadza min dha'fi uqulihim wa nadharihim al-qasir, dan ini adalah kelemahan akal mereka dan pandangan mereka yang sempit. Fa inna dunya daru ibtila'in wa imtihan, karena dunia itu adalah negeri ujian dan cobaan. Wa sayahsulu syaqa'u atau asyiqa'u fiha li ahli al-imani wal kufran, dan kesengsaraan ini akan didapatkan di dunia bagi orang yang beriman maupun orang yang kufur, ya. Mereka nampaknya merasa sukses dalam urusan dunia, padahal mereka juga melewati kesengsaraan di dalam hidup. Tidak selamanya nikmat, tidak selamanya nyaman. Buktinya apa? Kalau sakit ya mereka merasakan kesengsaraan, menahan perih, ya. Orang beriman bisa sakit, orang kaya bisa sakit, atau orang kafir bisa sakit, dan sama-sama merasakan kesakitan. Orang yang beriman terkadang tidak bisa tidur sehingga menjadikan tubuhnya tidak nyaman. Orang-orang kafir juga pernah tidak bisa tidur sehingga merasakan ketidaknyamanan di dalam aktivitas. Orang yang beriman lelah, orang kafir juga lelah, ya. Cuman hasilnya mereka terlihat kaya, sukses. Cuman orang yang beriman tidak mengejar. Nah, jadi dunia ini tempat semua orang merasakan kesengsaraan, karena memang dunia tempatnya ujian dan cobaan. Nah, balil mu'minu, bahkan orang yang beriman, fid dunya, di dunia,
Wa inna lahu makruhun, apabila ia ditimpa hal yang dibenci, fa innahu yasbiru wa yahtasibu, maka ia akan bersabar dan mengharap pahala. Fa yukhaffifullahu anhu bi imanihi, maka Allah akan meringankan yaitu derita yang didapatkan dengan keimanannya. Wa sabrihi ma la yakunu li ghairihi, ya, dan dengan rasa sabarnya yang tidak didapatkan oleh orang lain, yaitu selain orang yang beriman. Nah, artinya orang kafir maupun orang beriman di dunia itu mendapatkan ujian. Bedanya kalau orang yang beriman mendapatkan ujian yang memang berat, ujian yang menjadikan mereka itu mengalami kesusahan, maka mereka bersabar dan mengharap pahala. Kalau orang kafir tidak demikian, karena tidak ada motivasi bagi mereka untuk bersabar. Dapat apa kalau sabar? Karena tidak ada keyakinan akhirat. Jadi sabar ini hanya sekedar menahan diri tapi tidak mendapat apa-apa. Makanya harus apa? Ngelawan. Harus berjuang mati-matian. Gak boleh nyerah dalam urusan dunia. Ambisi, harus ambisi. Cuman buktinya ya ada orang kafir yang gagal, ada orang kafir yang miskin, yang menjadikan mereka hidup stres karena tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan mereka juga tidak terbayang dengan adanya akhirat. Nah, ini yang tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Jadi kesuksesan itu harga mati bagi mereka. Kalau nggak sukses sudah celaka hidupnya. Ya, kalau sukses baru mereka merasakan kehidupan yang sebenarnya. Kalau nggak sukses, maka mungkin mereka merasa lebih baik mati saja. Adapun orang yang beriman, sukses bersyukur, nggak sukses bersabar. Jadi setiap kondisi itu orang-orang yang beriman bisa menyikapinya dengan baik. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman diremehkan oleh orang-orang kafir tersebut. Nah, kemudian wa innama sya'nu kulla sya'ni, dan sesungguhnya keadaan yang sebenarnya, wa tafdhilul haqiqi, dan keutamaan yang hakiki, fid daril baqiyah, itu di negeri akhirat, negeri al-baqiyah yang abadi. Falihadza qala ta'ala, maka karena ini Allah berfirman, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang-orang yang bertakwa kelak berada di atas mereka orang-orang kafir pada hari kiamat. Fayakunul muttaquna fi a'lad darajat, maka jadilah orang-orang yang bertakwa berada di derajat yang paling tinggi. Mutamatti'ina bi anwa'in na'im, merasakan kenikmatan dengan berbagai macam kenikmatannya. Wassurur, bahagia. Wal bahjati wal hubur, senang dan gembira. Wal kuffaru, sedangkan orang-orang kafir, tahtahum fi asfalid darakat, di akhirat mereka berada di bawah orang-orang yang beriman, bahkan fi asfalid darakat, di tempat yang paling dasar. Mu'adzabina bi anwa'il azab, disiksa dengan berbagai macam siksa. Wal ihanah, dan kehinaan. Wasyiqa'is sarmadi, dan kesengsaraan yang abadi. Alladzi la muntaha laha, yang tidak ada akhirnya. Orang yang beriman
kalau mendapatkan kesengsaraan dunia itu hanya sementara. Berapa lama sih hidup kita ini? Ya, sampai pun selama hidupnya tidak pernah mendapatkan nikmat, sampai pun sejak lahir sampai mati sengsara terus. Itu hanya berapa lama? Katakanlah usia 60 tahun. Ya sudah, 60 tahun dia sengsara. Tetapi di akhirat kalau dia sikapi kesengsaraan dunia dengan bersabar, maka dia akan mendapatkan nikmat selama-lamanya. 60 tahun gak ada bandingannya dengan keabadian di surga. Sebaliknya, seberapa lama sih orang itu merasakan kenikmatan duniawi? Kalaupun dia sejak lahir sampai mati tidak pernah sengsara, dan ini mustahil, pasti pernah mengalami kesengsaraan. Minimalnya ngempet buang air besar misalkan. Orang kaya apa kalau buang air besar enak gitu? Nggak pernah sakit perut kalau habis makan pedas misalkan? Nggak pernah sakit? Pasti pernah sakit. Tapi anggaplah tidak pernah, anggaplah nikmat terus hidupnya, nggak pernah sengsara. Berapa lama? 60, 70, 80 tahun, 100 tahun? Anggaplah 100 tahun, anggaplah 1000 tahun. Ada orang yang bisa hidup 1000 tahun, tapi tetap ada batasnya. Ketika sudah masuk tahun ke 999, kenikmatan yang ia dapatkan tinggal tersisa 1 tahun. Tak terasa. Lah buktinya sekarang tahun berapa? 2024. Mana orang yang sudah hidup 2000 tahun yang lalu? Seakan-akan baru kemarin. Tapi setelah mati sudah. Inilah kehidupan yang sesungguhnya. Nah sekarang 1000 tahun nikmat di dunia, lalu mendapatkan kesengsaraan abadi di akhirat. Apakah ini setimpal? Apakah ini setimpal? Apakah mereka mengorbankan yang abadi demi mendapatkan nikmat yang sementara? Tapi inilah yang menjadi ketetapan Allah, dihiasi di dalam bayangan orang-orang kafir. Indah hidup di dunia ini selamanya, seakan-akan selamanya. Gimana cara supaya kekal di dunia? Makanya mereka takut mati, kan begitu. Kalau sudah mati terputus nikmat mereka, karena mereka nggak ada keyakinan kehidupan setelah mati. Ya. Nah jadi coba kita pikirkan secara jernih, mana yang mau kita prioritaskan? Hanya mengejar yang sementara tapi kehilangan yang abadi, atau kita mending sengsara sementara tapi yang abadi akan kita dapatkan kenikmatan-kenikmatannya. Orang yang cerdas, orang yang berakal sehat pasti milih mending sengsara sementara tapi nanti selamanya nikmat. Nah itu orang-orang yang beriman. Ya. Fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini tasliyatul lil mu'minin, terdapat hiburan bagi orang yang beriman. Jadi jangan sedih orang-orang yang hidupnya susah. Tetaplah bersabar, ini hanya sementara. Sebentar lagi kita akan mati dan akan hilang semua kesengsaraan yang ada. Ya, jadi terdapat hiburan bagi orang-orang yang beriman. Wa na'yun 'alal kafirin, dan sebaliknya ini bentuk kemalangan, ratapan bagi orang-orang kafir. Kalau kamu terus seperti itu, maka ratapilah ya kehidupan pun nanti di akhirat. Walamma kanatil taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang membedakan antara orang yang beriman dan orang kafir. Oleh karena itu,
Kalau masih ada orang yang beriman menjadikan dunia prioritasnya, maka sejatinya ia telah mengikuti jejaknya orang kafir. Sumpek misalkan kalau dia kehilangan hal yang ia inginkan di dunia, stres, ya. Jadi seakan-akan kalau tidak mendapatkan ini, ya, dia sengsara, dia susah, bahkan mungkin sampai pada waliyadzubillah gila dan bunuh diri. Maka orang yang beriman jangan seperti itu. Orang yang beriman menyikapi kesusahan di dunia itu hanya sementara, karena dia sadar bahwa di akhirat akan ada kehidupan yang lebih baik. Nah, kemudian walamma kanatil arzaqud dunyawiyyatu wal ukhrawiyyah la tahsulu illa bitaqdirillah. Maka ketika rezeki, ya, rezeki dunia dan akhirat tidaklah diraih kecuali dengan takdir Allah, ketetapan Allah, walan tunalu illa bimasyiatillah, dan tidak akan bisa diraih kecuali dengan kehendak Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab, tanpa batas. Farizqud dunyawiyyu yahsulu lil mu'mini wal kafir, maka rezeki dunia itu akan didapatkan oleh orang yang beriman dan orang kafir. Wa amma rizqul qulub, adapun rizki hati, minal ilmi wal iman wa mahabbatillah, berupa ilmu dan iman dan cinta kepada Allah, wa khasyatihi wa rajaihi wa nahwi dzalik, rasa takut, berharap dan yang lainnya, fala yu'tiha illa man yuhib, maka tidak akan diberi kecuali siapa yang dicintai oleh Allah. Ya. Jadi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Rizki apa? Kalau rizki dunia semua dapat, cuman pembagiannya yang berbeda. Tapi kalau rizki iman, maka hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan oleh Allah. Hanya orang-orang yang Allah cintai saja yang mendapatkannya. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ayat ini sungguh luar biasa kalau kita perhatikan, ya. Ayat ini sungguh luar biasa kalau kita perhatikan. Diawali dengan pandangan orang kafir terhadap dunia. Kemudian hiburan bagi orang yang beriman ketika nanti mereka menghadapi kehidupan akhirat. Kalau mereka sekiranya di dunia bersabar, ya. Demikian pula namanya manusia, meskipun faham nanti, atau namanya orang yang beriman, meskipun faham bahwa nanti ada kehidupan yang abadi di akhirat, tapi tetap saja orang-orang yang beriman ini ingin mendapatkan kenikmatan dunia. Tidak ada orang yang ingin sengsara di dunia, inginnya mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang ingin sengsara di dunia. Saya tidak apa-apa sengsara saja di dunia gitu. Pasti dia ingin merasakan kenikmatan. Makanya doa sahabu jagat itu bagaimana bunyinya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan Rabbana atina fid dunya sayyi'ah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan saya keburukan saja di dunia, tapi di akhirat dapat kebaikan. Tidak. Hasanatan fid dunya wa hasanatan fil akhirah. Itu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti memang manusia itu, ya, secara fitrahnya ingin hidup baik dunia dan akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka
bahwa keinginan manusia di dunia itu kadang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu Allah menetapkan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya orang beriman kalau sudah berdoa dan berusaha tapi kok rezekinya tidak seperti yang diharapkan, ya sudah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman hidupnya begitu sempurna. Apapun kondisinya, kalau ia hadapi dengan ilmu dan iman, selesai semua urusan. Tidak ada yang bisa diselesaikan oleh seorang yang beriman selama ia mengamalkan ilmunya yang didasari dengan keimanan. Mau susah oke, bisa hidup. Mau sukses juga bisa hidup. Ya. Dan ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan orang yang beriman itu, semua urusannya baik. Kalau mendapatkan musibah, bersabar dan itu baik baginya. Kalau mendapatkan nikmat, bersyukur dan itu baik baginya. Ya. Adapun orang kafir di dunia hanya bisa apa? Mengejar dunia. Tidak ada rasa syukur ketika mendapatkan nikmat. Buktinya apa? Mereka menghina orang yang beriman. Ya. Dan mereka juga tidak bersabar atas musibah yang mereka dapatkan. Sudah ngejar dunia nggak dapat apa-apa, yang ada stres, yang ada justru berbuat jahat, ya, hasad. Masa orang lain sukses saya susah, saya harus misalkan membunuh orang yang sukses itu. Ini orang-orang kafir. Inilah ya sikap orang-orang kafir. Taib. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-213. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu umat yang satu. Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Maka Allah mengutus kepada mereka para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah turunkan bersama mereka para nabi tersebut kitab dengan membawa kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih, untuk memutuskan hukum di antara manusia apa yang mereka perselisihkan.
wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidaklah yang berselisih tentang Alkitab melainkan orang-orang yang telah diberikan Alkitab setelah datang kepada mereka penjelasan dan petunjuk, dan itu karena kedengkian di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih. Maka Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada apa yang mereka perselisihkan. Ya, mereka mendapatkan petunjuk berupa kebenaran dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk bagi siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan manusia dahulu kala. Mereka umat yang satu. Mereka umat yang satu. Semenjak zaman Nabi Adam hingga sebelum zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena Rasul pertama yang diutus oleh Allah setelah Nabi Adam adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga Allah timpakan kepada mereka siksa yang dahsyat berupa banjir yang tinggi sampai mencapai gunung, banjir bandang yang sampai ke puncak gunung. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk meluruskan kembali apa yang mereka perselisihkan. Dan yang mereka perselisihkan tentu saja adalah masalah iman, masalah tauhid dan syirik. Baik, kita baca penjelasan dari al-muallif rahimahullah taala. Aikanan nas manusia dahulu aikanu mujtami'ina 'alal huda. Mereka bersepakat, mereka ijtima' bersatu 'alal huda di atas petunjuk. Wa dzalika 'asyratu qurunin ba'da Nuhin alaihi salam. Dan itu terjadi pada 10 kurun, 10 generasi atau 10 abad ba'da Nuhin alaihissalam, setelah Nabi Nuh alaihissalam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara singkat, apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala ini nampaknya ada kesalahan, ya. Karena manusia itu berada di atas tauhid, manusia itu bersatu di atas petunjuk sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang lebih tepat nampaknya qabla Nuhin alaihissalam. Itu kalau kita mau singkat penjelasannya. Jadi manusia dahulu itu berada di atas petunjuk selama 10 abad lamanya sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena kalau setelah diutusnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana fakta sejarah para nabi yang kita ketahui? Memang setelah Nabi Nuh diutus, lalu kaumnya disiksa, diazab dengan banjir bandang, maka kehidupan reda. Tapi apakah 10 abad berikutnya masih bersatu? Ternyata tidak. Setelah Nabi Nuh alaihissalam, ada lagi generasi para nabi setelahnya yang juga diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk umatnya. Berarti semenjak zaman Nabi Nuh akan ada terus setiap umat yang menyimpang lalu diutus oleh Allah para nabi. Maka yang tepat wallahu alam bisawab adalah masa bersatunya umat ini
sebelum diutus Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena ada perselisihanlah Allah mengutus nabinya, Allah mengutus rasulnya. Dan setelah Nabi Nuh diutus, tidak henti-henti para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semenjak atau sebelum Nabi Nuh diutus, umat dalam keadaan satu. Umat dalam keadaan satu, yaitu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Falamma ikhtalafu fid din, maka ketika mereka berselisih dalam urusan agama, fakafara fariqum minhum, maka sebagian dari mereka kufur, wa baqiyal fariqul akharu 'alad din, dan tersisa sebagian yang lain di atas agama. Ya. Jadi setelah Nabi Nuh diutus, maka ada orang yang kafir dan ada orang yang beriman. Wa hasalan niza'u, maka terjadilah perselisihan. Wa ba'atsallahu ar-rusula liyafsilu bainal khalaiq, dan Allah mengutus rasul-rasulnya untuk memutuskan perkara di antara makhluk-makhluknya. Wa yuqimul hujjata alaihim, para rasul tersebut menegakkan hujjah pada umatnya. Wa qila bal kanu mujtami'ina 'alal kufri wad dhalali wasyiqaq, dan ada yang mengatakan bahkan mereka itu bersepakat bersatu di atas kekufuran, kesesatan dan kesengsaraan. Laisa lahum nurun wala iman, tidak ada cahaya maupun iman. Farahimahumullahu ta'ala bi irsalir rusuli ilaihim, maka Allah merahmati mereka, yaitu merahmati manusia dengan diutusnya para rasul kepada mereka. Mubasyirin, memberi kabar gembira. Bagi siapa? Man ata'allaha bithamaratit ta'at. Para rasul tersebut memberikan kabar gembira bagi orang yang taat kepada Allah berupa buah dari ketaatan mereka. Apa? Minar rizqi wal quwwati fil badani wal qalb. Kalau taat kepada Allah, maka akan mendapatkan rezeki, kekuatan baik di badan maupun di hati. Wal hayatil thayyibah, kehidupan yang baik. Wa ala dzalik, dan yang paling tinggi dari itu semua, al fauzu biridwanillahi wal jannah, mendapatkan kemenangan berupa keridhaan Allah dan surga. Itu yang dimaksud dengan mubasyirin. Rasul diutus untuk memberi kabar gembira. Kalau kalian taat, kalau kalian patuh, kalau kalian mau beriman dan beramal saleh, kalian akan mendapatkan ini, dan ini. Dan yang paling tinggi adalah ridha Allah dan surga. Wa munzirin, dan para rasul juga diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan. Kepada siapa? Man asallaha, peringatan kepada orang yang durhaka kepada Allah. Bithamaratil maksiyah, diperingatkan dengan buah dari kemaksiatan mereka. Min hirmanir rizq, berupa terhalangnya rizki. Wal dha'fi wal ihanah, lemah dan hina. Wal hayatid dayiqah, kehidupan yang sempit. Wa asyaddi dzalik, dan yang paling parah dari itu semua, sakhatullahi wan nar, murka Allah dan neraka. Jadi para rasul diutus oleh Allah untuk memberikan peringatan. Hei orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman dan beramal saleh, kalau kalian lakukan ini, kalian akan mendapatkan ini, dan ini. Dan yang paling mengerikan adalah kalian akan dimurkai Allah dan masuk neraka. Ya. Jadi tugas para nabi memberikan kabar gembira bagi orang yang beriman dan memberikan peringatan bagi orang-orang kafir. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq,
dan Allah menurunkan bersama dengan mereka, yaitu para rasul, Alkitab yang atau dengan membawa kebenaran. Wa huwal ikhbaratus sadiqatu, yaitu kabar-kabar yang benar, wal awamirul adilatu, dan perintah-perintah yang adil. Fa kullu mashtamalat alaihil kutub, maka setiap apa yang dikandung oleh Alkitab, kitab Allah tersebut, fahuwa haqqun, maka itu benar. Yafsilu bainal mukhtalifaini fil usuli wal furu', yang akan memutuskan perkara antara dua orang yang berselisih, baik dalam masalah usul, masalah prinsip, wal furu' ataupun cabang. Ya. Wa hadha huwal wajibu 'indal ikhtilafi wat tanazu', dan inilah yang wajib dilakukan ketika terjadi perselisihan dan perbedaan. An yuraddal ikhtilafu ila Allah Ta'ala, kembalikan perselisihan ini kepada Allah Ta'ala, wa ila rasulihi, dan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walaula anna fi kitabihi wa sunnati rasulihi faslat tanazu' lama amara birraddi ilaihima, seandainya di dalam kitab Allah dan sunnah rasulnya tidak terdapat hal yang bisa menyelesaikan perbedaan, maka tentu Allah tidak akan memerintahkan mereka untuk mengembalikan kepada kitab dan sunnah. Ya, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia, kalau ada perselisihan pendapat, kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada perbedaan pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya itulah solusi bagi setiap perselisihan yang ada. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan manusia untuk mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya kalau di sana tidak ada solusinya. Ya. Jadi karena di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada solusinya, maka sepatutnya kita jadikan Quran dan Sunnah sebagai hal yang bisa menyelesaikan perbedaan kita. Ya. Oleh karena itu, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita sepakat yang dimaksud mengembalikan kepada Allah yaitu mengembalikan kepada Al-Quran. Yang dimaksud mengembalikan kepada Rasul, kalau seandainya Rasulullah SAW masih hidup, maka datangilah Rasul SAW. Kalau Rasulullah SAW sudah meninggal dunia, maka kembali kepada hadis-hadisnya. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Taib, kemudian lamma dzakara ni'matahul azimata bi inzalil kutub ala ahlil kitab, dan ketika Allah menyebutkan nikmatnya yang agung dengan menurunkan kitab-kitab kepada ahli kitab,
Wa kana hadha yaqtadi ittifaqahum 'alaiha wajtima'ahum. Dan ini menuntut mereka untuk bersatu, bersepakat. Fa akhbara ta'ala annahum bagha ba'duhum 'ala ba'din. Maka Allah mengabarkan bahwasanya mereka itu dengki antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa hasalan niza'u wal khisam. Maka terjadilah perselisihan dan permusuhan. Wa kasratul ikhtilaf, dan banyak perbedaan. Fakhtalafu fil kitabil ladzi yanbaghi an yakunu awlan nasi bil ijtima'i alaih. Fakhtalafu, maka mereka berselisih fil kitab, tentang Alkitab, alladzi yanbaghi, yang sepatutnya, an yakunu, mereka menjadi orang-orang, aulan nas, yang paling utama, bil ijtima'i alaih, untuk bersepakat di atasnya. Wa dzalika min ba'di ma 'alimuhu wa tayaqqanuhu bil ayatil bayyinat. Dan ini setelah mereka ketahui dan yakini dari ayat-ayat yang jelas. Wal adillatil qati'at, dan dalil-dalil yang pasti. Fadhallu bidzalika dhalalan ba'idan. Maka mereka pun tersesat dengan kesesatan yang jauh. Taib. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, diturunkannya Alkitab kepada ahli kitab yang mereka memang tahu kitab, mereka faham kitab, harusnya mereka dengan mudah untuk kembali bersatu. Ini logika sederhana. Allah telah mengutus Rasul dengan kitab untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Dan mereka sudah mengenal Rasul tersebut dengan bukti-bukti yang ada, dan mereka juga sudah mengakui bahwa kitab yang dibawa itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya mereka kembali bersatu. Kan dulu mereka bersatu, kemudian mereka berselisih. Tapi ternyata setelah diturunkan Alkitab, mereka enggak bersatu. Mereka masih tetap berselisih. Di antara penyebabnya apa? Bagha ba'dhum 'ala ba'din, adanya kedengkian antara satu dengan yang lain. Ini yang menghalangi mereka bersatu di atas kitab. Ya. Tadi sudah kita sebutkan, sebagian ada yang beriman, sebagian ada yang tidak beriman. Nah, kemungkinan yang tidak beriman ini merasa dengki. Kok dia, misalkan ya, kok dia yang lebih dahulu beriman terhadap kitab? Mengapa dia yang terlebih dahulu, yaitu mengamalkan isi Alkitab? Jadi karena adanya kedengkian inilah menghalangi sebagian mereka untuk beriman. Nah, ini nyata. Jadi sebenarnya bukan karena tidak faham dan tidak tahu isi kitab, tidak tahu kebenaran yang ada pada kitab, tapi ada faktor lain yang menjadikan manusia tidak mau mengikuti kitab, karena dengki. Dan ini juga terjadi pada Bani Israel di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah kita bahas secara panjang lebar ya, bagaimana kisah mereka. Mereka dengki karena Rasul yang diutus itu dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Padahal mereka tahu yang dibawa itu benar, yang disampaikan benar. Dan Rasul yang diutus oleh Allah juga benar, sifat-sifatnya tercantum di dalam kitab mereka. Tapi karena dengki mereka tidak mau mengikutinya. Fahadallahu alladhina amanu, maka Allah memberi petunjuk bagi siapa yang beriman, min hadhil ummah, dari umat ini, limakhtalafu fihi minal haq, dari apa yang mereka perselisihkan. Allah memberikan petunjuk berupa kebenaran. Fa kullu makhtalafa fihi ahlul kitab,
maka setiap apa yang diperselisihkan oleh ahli kitab, wa akhta'u fihil haqqa was-shawab, dan mereka salah di dalam kebenaran, hadallahu lil haqqi fi hadil ummah, maka Allah memberikan petunjuk kepada kebenaran pada umat ini. Ya, ahli kitab diberi petunjuk tapi mereka tetap berselisih, sedangkan umat ini diberi petunjuk maka mereka menerima. Meskipun tidak kita pungkiri ada yang berselisih, tapi ada juga yang menerima. Ahli kitab semuanya menolak. Nah, biiznihi, yaitu dengan izin Allah Ta'ala, wa taysirihi lahum wa rahmatihi. Jangan lupa, karena kemudahan dan rahmat Allah. Ingat, bukan karena kita, bukan ahli kitab, makanya Allah memudahkan kita untuk beriman, karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memudahkan kita. Ya. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Fa ammal khalqa ta'ala, maka Allah yaitu memberikan petunjuk ini umum, mencakup seluruh makhluknya, bidda'wati ila siratil mustaqim, dengan seruan, dengan dakwah menuju jalan yang lurus, adalan minhu ta'ala, sebagai bentuk keadilan dari Allah Ta'ala, wa iqamata hujjatin alal khalq, dan menegakkan hujjah kepada makhluk, pada manusia, li'alla yaqulu, agar mereka tidak berkata ma ja'ana min basyirin wala nadhir, belum datang kepada kita orang yang memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi gak ada alasan lagi, Allah sudah mengutus Rasul untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi tidak ada alasan bagi siapapun tidak tahu, ya. Naam, wa hada bi fadlihi wa rahmatihi wa i'anatihi wa lutfihi, dan Allah memberi petunjuk dengan keutamaannya, rahmatnya, pertolongannya, kelembutannya, man syaa min ibadihi, siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Fa hadza fadluhu wa ihsanuhu, maka ini adalah bentuk keutamaan dan kebaikan Allah. Wa dzaka adluhu wa hikmatuhu, dan itu juga adalah bentuk keadilan dan hikmat Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Ahli kitab diberi petunjuk tapi tidak mau mengikuti petunjuk, sedangkan umat Islam diberi petunjuk, mereka menerima petunjuk tersebut. Nah, jadi sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mendapatkan petunjuk, maka hendaknya kita apa? Yaitu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur atas hidayah iman, atas hidayah petunjuk ini. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya, ayat 214 biidznillah subhanahu wa taala. Baik, cukup ya, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.